Kita hidup di zaman yang sangat luar biasa karena eh, sekian puluh tahun yang lalu, ya bahkan beberapa ratus tahun yang lalu, Alkitab yang kita baca ini, ya yang ada 66 kitab ini, Perjanjian Lama ada 39 kitab, lalu Perjanjian Baru ada 27 kitab. Pada masa lalu itu hanya tersedia dalam bahasa asli. Bahasa aslinya itu kalau perjanjian lama itu bahasa Ibrani, lalu perjanjian baru bahasa Yunani. Tetapi ada juga terjemahan eh, Alkitab perjanjian lama dalam bahasa Yunani, ya. Namanya Septuagint ya. Tapi itu biasanya orang selalu melihat ke bahasa Ibrani ya, bahasa Ibrani atau bahasa Aram juga, bahasa sehari-hari yang dipakai bahkan ketika uh, Yesus itu ada di muka bumi. Makanya ada surat kepada orang Ibrani ya yang diduga kuat ditulis oleh Paulus. Itu surat yang ditulis kepada orang-orang yang memang menggunakan bahasa Ibrani, makanya disebut surat kepada orang Ibrani. Tetapi lainnya tuh di Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani karena itu seperti bahasa Inggris ya. Jadi yang dipakai di lingkungan di mana saat itu jemaat mula-mula ada dan uh, Yesus juga ada di muka bumi waktu itu ya. Nah, dalam karena itu dalam bahasa asli tidak banyak orang yang bisa mengerti ya isi Alkitab itu seperti apa. Tapi kemudian mulai banyak orang membuat terjemahan ya. Hmm, dan karena berbagai macam terjemahan itu membuat eh, penafsiran yang mungkin bisa dianggap beda. Lalu pada tahun 1611 ini ada Raja James yang berkuasa waktu itu. Dia memerintahkan satu tim untuk membuat terjemahan Alkitab itu ke dalam bahasa Inggris. Makanya disebut versi King James ya, karena versi tersebut dibuat atas perintah atau otoritas dari Raja James untuk uh, membuat terjemahan ke dalam bahasa Inggris yang diharapkan bisa diterima oleh semua kalangan. Nah, termasuk ya uh, semua aliran lah yang ada pada saat itu. Nah, kalau kita lihat di peta ini ya, terjemahan King James itu mengambil beberapa dasar ya dari bahasa aslinya itu macam-macam di situ ya. Kita bisa lihat ya, saya sendiri tidak meneliti lebih detail. Ya, ada kopi dari zaman purba ya, bukan zaman purba, zaman kuno ya. Kemudian sebelumnya lagi tuh ada penemuan kopi yang pada masa awal ya. Jadi Alkitab itu kan waktu itu ditulis kemudian dikopi ya, dikopi. Kalau sekarang kan tinggal mesin fotokopi, tinggal pakai legalisir bahwa ini sudah diperiksa sesuai dengan aslinya. Tapi zaman dulu ya ditulis ya, tulis tangan. Nah, yang paling awal itu adalah originalnya ya, original manuskrip ya, itu dari 1500 sebelum masa Kristus sampai sekitar tahun 100 ya. Jadi kurang lebih ada 1500 tahun itu tenggang waktunya ya. Dan ditulis oleh sekitar 40 penulis Alkitab. Dari situ kemudian disalin ya, disalin ada kopi yang mula-mula, habis itu ketemu lagi ya salinan-salinan yang kuno. Nah, ini semua dipakai untuk membuat terjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris. Di situ ada berbagai macam itu ya, ada Vulgate ya, ada Masoretic Text, ada Wycliffe atau Wycliffe bacanya, lalu ada Tyndale ya dan sebagainya, lalu ada Geneva ya, lalu Bishops dan sebagainya. Kemudian akhirnya muncullah versi King James. Nah, ini versi yang termasuk
lama tapi dikatakan paling diakui. Disebut juga itu versinya itu adalah authorized ya, authorized version. Artinya versi yang secara resmi keluar, disahkan, diberi otoritas ya, diotorisasi oleh Raja James. Itu 1611. Nah, dari situ dibuat terjemahan lain, ada American Standard ya, ada lagi nanti kalau kita lihat ada New American Standard ya. Lalu ada New King James ya. Dan ada lagi nanti Modern King James ya. Banyak sekali. Tapi sementara itu ada juga yang langsung ya dari terjemahan awal itu diterjemahkan ke dalam ada Jerusalem Bible, Amplified Bible. Amplified Bible sendiri ada yang klasik, yang awal, lalu ada yang lebih baru lagi. Ya, ada terjemahan Berkeley ya. Kemudian ada juga belakangan ketemu ya yang namanya naskah-naskah Laut Mati ya. Jadi ditemukan itu yang lebih awal lagi ya. Catatan salinan yang lebih tua kemudian itu dipakai untuk menerjemahkan Alkitab bahasa Inggris ya. Ya, diantaranya tuh termasuk Amplified. Makanya kalau kita lihat ya, ini kan bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia ada beda lagi ya, lalu bahasa lainnya beda lagi. Makanya kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia ya, itu sebagian beda dengan terjemahan misalnya King James ya. King James termasuk yang paling standar lah kalau kita mau belajar bahasa aslinya tuh bahkan lihat King James karena itu terjemahannya seperti cukup letter artinya kata per kata. Kemudian kan harus disusun supaya kalimatnya dapat dimengerti. Lalu kalau kalimatnya itu kurang dapat dimengerti karena terjemahan kata per katanya itu ada yang kosong gitu ya, ada yang seperti kata-kata yang hilang, maka supaya kalimatnya itu jadi nyambung, dibuat tambahan kata dalam terjemahan itu yang di bahasa aslinya nggak ada, tapi dicetak miring supaya kita bisa tahu bahwa ini bahasa aslinya kata ini sebenarnya ditambahkan supaya kita bisa membaca kalimat yang nyambung. Nah itu dicetak miring ya, versi King James itu. Nah kalau kita baca versi King James kita bisa lihat tiap kata itu ada nomor referensi dan kita bisa cek nomor itu dalam bahasa aslinya apa, kata apa itu ya. Lalu kita bisa lihat kata tersebut dalam bahasa aslinya diterjemahkan ke bahasa Inggris itu sebagai kata apa saja ya. Bahkan dipakai di mana saja. Jadi kita bisa tahu misalnya kata love ya, agape. Di perjanjian baru itu ada love agape, ada love filio ya atau filia. Kemudian ada satu lagi stergo ya, tapi itu agak jarang ya. Kalau nggak salah cuma ada dua kata ya, maksudnya ada dua kata stergo yang diterjemahkan di perjanjian baru. Yang paling banyak ya agape ya. Lalu kalau kita baca Yohanes 21 itu contoh bagaimana penggunaan agape dengan filia ya, filia. Ketika Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agape, agapau terhadap aku? Lalu Simon menjawab, Tuhan aku filio ya. Aku mengasihi engkau dengan kasih filia. Jadi ini berbagai terjemahan. Nah, sekarang kalau kita lihat di Alkitab, ini menarik ya. Saya ambil dari Thomson Reference ya, Change Reference Bible. Jadi kalau kita baca di Alkitab bahasa Inggris itu ada namanya Study Bible. Study Bible itu banyak sekarang ini. Tapi dulu yang cukup terkenal itu namanya ini, yang Thomson ya, dibuat oleh seorang yang belajar Alkitab ya. Gelarnya panjang sekali. Tapi dia membuat Alkitab referensi yang dikenal sebagai Thomson ya, Thomson's Change Reference Bible ya. Jadi ini di bagian belakangnya dia buat seperti ini. Lalu ada lagi yang orang-orang karismatik biasanya suka pakai ya, yaitu Dex ya, Dex Bible. Nah sekarang banyak sekali ya, pelayanan-pelayanan ini banyak membuat orang-orang yang Tuhan pakai itu membuat study Bible ya. Kalau di Indonesia itu ada firman Allah yang hidup ya. Itu kita belajar
ayat kita baca, kemudian ada semacam keterangan, referensi dan sebagainya. Nah, di Thompson Bible ini dia menggambarkan ya bagaimana Alkitab itu atau firman Tuhan itu keluar dalam berbagai versi ya, dia cerita seperti itu. Nah, versi pertama itu adalah ditulis di alamnya, written on nature. Ya, itu ada ayatnya Mazmur 19 ayat 1. Nah, dari situ ya dia bilang bahwa dengan kita melihat alam semesta itu, kita melihat firman Tuhan, ya. Eh, kita bisa membaca tentang Tuhan itu dari ciptaan yang ada, dari alam yang ada di sekitar kita. Ya, dia ambil ayat referensinya itu adalah dari Mazmur 19 ayat 1. Tapi kalau bahasa Indonesia itu ayat 2, ya. Dikatakan langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi versi pertama adalah firman Tuhan itu ditulis di alam ya, di sekitar kita. Lalu versi kedua itu written on conscience ya, ditulis pada hati nurani manusia. Dan ayatnya dia ambil itu dari Roma 2 ayat 15. Roma 2 ayat 15 itu surat Paulus ya, yang mengatakan sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka ya, atau hati nurani mereka ya, dan suara hati mereka, nah ini conscience ya, turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi sebelum Alkitab itu tertulis dalam bentuk cetakan, maka sebelumnya tertulis di dalam hati nurani ya. Ini menurut Thompson Bible ya. Lalu yang ketiga, written on tablets of stones ya, ditulis dalam loh batu. Ini ketika Musa naik ke gunung ya, berjumpa dengan Tuhan, lalu dikatakan perintah itu ditulis ya dalam loh batu. Ya, di Keluaran 24 ayat 12 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Ya, lalu yang versi keempat, ya, itu adalah Christ the living word, ya, firman yang menjadi manusia, yaitu Kristus yang adalah firman yang hidup. Nah, kita bisa lihat itu di Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Lalu versi yang kelima, itu ada the entire scriptures. Ya. Artinya apa? Itu keseluruhan Alkitab yang sudah disahkan, ya, menjadi 66 kitab ini ya. Ada prosesnya juga sampai akhirnya diputuskan 66 kitab gitu ya. Ada pertemuan-pertemuan ya. Para bapak-bapak gereja dulu memutuskan, akhirnya ada 39 kitab yang diterima ya. Lalu 27 kitab di Perjanjian Baru ya, 39 di Perjanjian Lama, 27 Perjanjian Baru. Nah, itu yang disebut dengan proses kanonisasi ya. Jadi menjadi satu kesatuan Alkitab itu. Dan udah lengkap, udah sempurna ya. Para bapak gereja ini memutuskan 66 kitab ini sudah cukup sempurna. Lalu versi yang ke-6 ya, itu adalah written on the heart ya. Ibrani 8 ayat 10. Jadi dikatakan di sini Ibrani 8 ayat 10, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, ini perjanjian baru ya, ketika orang sudah lahir baru, terima Tuhan Yesus, lalu dia menjadi ciptaan baru, ada Roh Kudus masuk ke dalam hati. Roh Kudus itu yang mengingatkan apa yang sudah ada, yang dideposit dalam roh kita yang sudah lahir baru. Ya.
ditulis dalam hati kita. Makanya kalau kita baca di surat Yohanes misalnya dikatakan kamu memiliki pengurapan sehingga kamu nggak perlu diajar orang lain lagi, sebab pengurapan itu mengajar kamu. Ya, bukan berarti kita nggak perlu sekolah Alkitab atau kita nggak perlu dengar orang lain ngajar kita, bukan. Tapi ketika kita bahkan sekolah Alkitab atau kita mendengar firman disampaikan, kita mendengar Roh Kudus itu menyingkapkan buat kita. Karena firman itu sebenarnya sudah tertulis di dalam hati kita masing-masing. Ya, written on the heart. Lalu versi ketujuh, versi yang terakhir ya menurut Thompson Bible ini adalah Christians as living epistles ya. Jadi orang-orang Kristen sebagai suratan yang hidup ya, sebagai surat-surat yang hidup yang dibaca oleh banyak orang. Ya, itu di 2 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai dengan 3 ya. Paulus bilang begini ya di 2 Korintus pasal 3 ya ayat 2 dan 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ya, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ya, jadi dengan kata lain, kita ini menjadi surat yang terbuka, dibaca oleh banyak orang. Ketika kita mengenal Tuhan Yesus, ya, Roh Kudus masuk dalam hati kita, lalu Roh Kudus mulai berkarya dalam kehidupan kita. Kalau kita mengizinkan dia berkarya lebih luas, maka itu makin cepat semua yang direncanakan oleh Tuhan akan terjadi. Makanya di Filipi pasal 2 ya, ayat 13 dikatakan, sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya. Jadi ketika firman itu termanifestasi dalam hidup kita, orang melihat kita tuh sebagai firman yang hidup. Ya, jangan lupa nggak ada yang sempurna ya. Tapi Tuhan bisa pakai setiap bagian kehidupan kita itu untuk mengajar orang lain ya. Termasuk mengajar di antara sama kita, murid-murid Kristus ya. Kita belajar ada orang ini setia, ya ada firman yang mengajarkan hal itu dan itu terwujud dalam hidup dia. Kita bisa melihat ada orang yang sabar ya karena Roh Kudus membawa dia mewujudkan itu sehingga itu menjadi firman yang hidup yang dibaca oleh kita dan juga oleh orang lain. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kembali ke 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran ya. Jadi berbagai versi Alkitab itu, baik versi yang cetak itu ya dari zaman bahasa aslinya, kemudian sampai zaman modern. Ya, kalau bahasa Inggris kan ada banyak versi, bahasa Indonesia juga sekarang sudah banyak versinya. Ya, ada versi mudah dibaca, bahasa sehari-hari, firman Allah yang hidup, ya, dan sebagainya. Nah, itu versi cetak gitu. Tetapi tadi kita lihat bagaimana Thompson Bible itu menunjukkan ada 7 versi dari sejak awal. Firman itu tertulis dalam alam ciptaan ya, ketika dikatakan langit menceritakan kemuliaan Allah ya. Lalu itu juga ditulis dalam hati nurani manusia awalnya gitu ya. Kemudian ada lagi ketika Musa naik ke gunung dalam loh batu ya. Kemudian kita baca bagaimana Yesus menjadi firman yang hidup yang datang ke muka bumi ini, firman telah menjadi manusia dan kita lihat kemuliaan dia. Kemudian firman secara lengkap semuanya. Kemudian kita baca di kitab Ibrani bahwa di dalam hati kita semua firman itu ditulis sehingga itu disingkapkan ke dalam kehidupan kita. Dan versi yang ketujuh itu kita itu menjadi firman yang dibaca oleh semua orang. Tujuannya supaya semua bisa belajar, kita bisa belajar sehingga ayat 17 ini dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik ya. Untuk setiap rencana Tuhan dalam hidup kita, kita diperlengkapi lewat firman yang kita baca, kita dengar, kita lihat dalam berbagai versi tersebut ya. Haleluya. Amin.